unas diapositivas, las proyecto y... Pinche Ignacio suertudo, hijo. Me gusta dormir sola. Me tienes a mí como amigo, güey. No puedo estar contigo. Bueno, ¿quieres que me quede a dormir? ¿Por qué no te quedas allá? Necesito un abrazo. Film kita kali ini berkisah tentang bagaimana nafsu dapat membutakan semuanya. Bahkan darah dalam persaudaraan pun tak berarti apapun. Menceritakan sepasang suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun tetapi tidak diberikan anak. Dan sang istri nekat melakukan pengobrak-abrikan serabi lempit kepada pria lain yang tak lain adalah adik kandung suaminya sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan pada Zui dan Ignacio, sepasang suami istri yang tampak sempurna dan mereka tinggal di rumah mewah, rapi dan nyaman. Dari luar semuanya terlihat harmonis. Senyum mereka, cara mereka saling memberi perhatian seolah menandakan cinta yang harmonis. Tapi di balik kesan itu tersimpan kekosongan yang halus. 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Ignacio nampak masih terlihat tenang mencoba meyakinkan dirinya bahwa waktu akan menjawab segalanya. Namun bagi Zui, situasi itu bagai beban yang terus menekan. Ia mulai merasa ada ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa diisi hanya dengan cinta atau materi. Suatu malam tak sengaja Zui melihat tayangan di televisi yang menampilkan kebersamaan seorang ibu dengan anaknya. Senyum kecil itu, pelukan hangat dan tawa sederhana di layar seketika membuat hatinya terenyuh. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha menahannya. Ignacio yang duduk di sampingnya pun menyadari hal itu. Dengan nada lembut ia mencoba memberi solusi. Ia mengusulkan untuk mempertimbangkan adopsi anak. Bagi Ignacio itu bisa menjadi jalan keluar dari kesepian yang mereka rasakan. Namun Zui dengan cepat menolak, bukan karena ia tak menyukai anak, tapi karena keinginannya jauh lebih dalam. Ia mendambakan seorang bayi yang lahir dari rahimnya sendiri dan memiliki kemiripan dengannya. Ignacio paham betul, membiarkan hidup dalam kondisi seperti ini terlalu lama bisa membuat mereka goyah, bahkan perlahan memudarkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Ia tak ingin pernikahan yang selama ini dijaganya hanyut dalam kekecewaan. Esoknya Ignacio mengajak Zui pergi ke gereja. Ia berharap lewat doa dan bimbingan rohani, mereka bisa menemukan ketenangan serta jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Setelahnya Zui dan Ignacio menghadiri undangan makan siang di rumah ibu Ignacio. Agenda ini sudah menjadi rutinitas setiap 3 bulan sekali sebagai cara sederhana menjaga kehangatan keluarga. Siang itu hanya mereka bertiga yang duduk di meja makan. Nampak Gonzalo yang merupakan adik Ignacio belum juga datang. Ibunya yakin mungkin saat ini ia sedang sibuk dengan hobi melukisnya. Ia lalu menyuruh Ignacio menelponnya, berharap Gonzalo akan datang jika diminta oleh kakaknya. Zui yang memang menyukai seni merasa penasaran dengan karya-karya Gonzalo. Sepulang dari makan siang saat Ignacio kembali bekerja, Zui memutuskan untuk mengunjungi studio sang adik ipar. Setibanya di sana, aroma cat dan percikan warna yang hidup di setiap sudut ruangan membuat Zui tersihir oleh kreativitas yang tampak liar namun menawan. Sesuatu yang berbeda dari keseharian rumah tangganya yang rapi dan teratur. Gonzalo yang mengetahui kehadiran Zui merasa kaget. Apalagi setelah mendengar kalau ia menyukai lukisannya dan berniat akan memajang salah satu karyanya. Dengan perasaan bangga karena ia merasa mendapatkan apresiasi, Gonzalo segera mengajak Zui berkeliling sambil menjelaskan makna dari setiap lukisan. Bagaimana tiap goresan lahir dari emosi yang tak pernah ia ucapkan. Dari cerita-cerita Gonzalo itu, Zui menemukan sisi lain yang tak pernah ia lihat pada Ignacio, yaitu kebebasan, spontanitas, serta keberanian mengekspresikan diri. Dan dari obrolan sederhana itu nampaknya telah menciptakan suasana akrab yang tak terduga. Zui pulang dengan perasaan yang sulit ia pahami, seolah ada sesuatu yang baru terbangun dalam dirinya. Setibanya di rumah, Zui segera memajang lukisan itu di ruang tamu. Ignacio yang kebetulan baru pulang kerja melihat lukisan tersebut dan bertanya tentang asalnya. Zui pun menjelaskan bahwa lukisan itu dibeli dari Gonzalo. Mendengar hal itu, Ignacio merasa marah.
Setiap bulan ia selalu mengirim uang untuk kebutuhan Gonzalo. Dan kini Zui justru membeli karya adiknya itu dengan harga yang menurutnya terlalu mahal. Padahal bagi Ignacio, lukisan itu tak sebanding dengan apa yang ia keluarkan. Namun bagi Zui itu bukanlah sesuatu yang mahal karena setiap lukisan memiliki makna dan nilai tersendiri. Esoknya Zui kembali pergi ke rumah Gonzalo karena kali ini ia ingin dilukis langsung oleh sang seniman. Rasa kagum dan keinginan menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidupnya mendorong Zui untuk pergi ke sana meski ia harus berbohong dengan suaminya. Sebelum melukis, ia meminta Zui untuk melakukan beberapa pemotretan sebagai bahan referensi. Zui pun enggak keberatan. Setelahnya Zui langsung mengambil posisi terbaiknya. Beberapa kali pemotretan, Gonzalo melihat wajah Zui yang masih tegang dan belum terlihat santai. Alhasil ia menyuruh Zui untuk berbaring di ranjang agar terlihat lebih santai dan natural. Unas diapositivas, las proyecto y... Sebuah pose yang membangkitkan gairah bagi siapa saja yang melihatnya. Dalam momen itu tanpa disengaja ponsel Zui kepencet dan menelpon Ignacio. Suara dering yang tak diinginkan itu langsung terdengar oleh Ignacio. Ketika ia menjawab, suara Zui terdengar jelas saat ia mulai curhat dengan Gonzalo tentang rasa frustasi dan kehampaan dalam rumah tangganya. Zui menceritakan bagaimana ia merasa jauh dari Ignacio, bagaimana kehidupan pernikahan mereka terasa hampa setelah 10 tahun menikah tanpa adanya anak. Curhatan itu membuat Ignacio terdiam. Kata-kata itu bukan sekedar keluhan ringan, itu adalah pengakuan mendalam tentang rasa sakit dan kekosongan yang ia abaikan selama ini. Ignacio merasakan getaran yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ada rasa cemburu, kaget, sekaligus penyesalan. Beberapa saat kemudian Zui tiba di rumah. Ignacio tahu kalau baru saja istrinya pergi ke rumah Gonzalo. Tapi ia memilih diam seolah tidak pernah tahu apa yang istrinya lakukan di luar sana. Bukan karena nggak cinta, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh perasaan istrinya akan terbawa dalam lingkaran kesesatan. Esoknya Zui menerima kabar kalau Ignacio harus keluar kota untuk beberapa hari. Kesempatan itu langsung menimbulkan ide dalam benaknya. Zui mulai merencanakan sesuatu, sebuah makan malam yang intim untuk mengundang Gonzalo datang ke rumah yang tentunya tanpa gangguan. Setelahnya Zui mulai menyusun rencana, ia memberitahu pembantunya untuk mengambil cuti beberapa hari, memastikan rumah akan sepi dan tak ada yang mengintai rencananya. Setiap persiapan dilakukan dengan teliti, meja makan ditata dengan rapi, pencahayaan yang hangat dipilih, dan tentunya dengan pakaian yang seksoi. Dalam pikirannya, Zui membayangkan pertemuan itu sebagai momen yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Sebuah kesempatan untuk menikmati kehadiran Gonzalo di rumahnya. Walaupun dia menyadari bahwa langkah ini penuh resiko, tapi ada rasa penasaran dan dorongan yang membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa saat kemudian pada malam hari, Gonzalo pun datang ke rumah Zui. Suasana hangat dan intim seketika tercipta. Lampu redup dan rumah sepi membuat interaksi mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. Percakapan ringan pun berubah menjadi keakraban yang mendalam. Sesekali mereka saling pandang sebagai isyarat saling ketertarikan yang sebelumnya tidak diakui. Seiring malam berlangsung, batas-batas antara Zui dan Gonzalo mulai memudar. Ketertarikan yang terpendam berkembang menjadi hubungan yang terlarang. Terjadi berulang kali di balik dinding rumah yang sepi dan jauh dari pengawasan orang lain. Setiap pertemuan memperkuat keterikatan emosional yang mereka rasakan. Namun hal itu juga memberikan rasa bersalah dan ketegangan yang mengintai di balik keintiman itu. Zui merasakan sensasi baru campuran antara kegembiraan, rasa bersalah, dan hidup yang lama hilang. Gonzalo pun merasakan hal yang sama, terperangkap antara kreativitas, gairah, dan loyalitas keluarga. Rumah yang biasanya tenang kini menjadi saksi dari hubungan yang penuh resiko. Sebuah rahasia yang bisa mengubah semua hal dalam hidup mereka jika terungkap. Esoknya Zui terbangun dengan penuh penyesalan. Tapi hati kecilnya berkata ia merasa sangat puas dan ingin mengulanginya lagi sebelum suaminya pulang dari luar kota. Malamnya Ignacio pulang. Zui menyambutnya dengan hangat. Dengan gestur tubuh sedikit kode keras, nampaknya ia berusaha menggoda Ignacio. Namun permintaan itu ditolak halus karena Ignacio merasa malam itu perlu istirahat.
Mendengar jawaban itu, Zui merasa kecewa. Tapi ia sadar kalau ada Gonzalo yang selalu siap kapanpun ia mau. Esoknya mereka kembali bertemu untuk saling melepas hasrat biologis yang semakin menggebu-gebu. Check-in hotel pun mereka pilih karena mereka merasa itu adalah pilihan yang paling aman. Gonzalo sebenarnya sempat nyaranin buat pakai balon ataupun sejenisnya, tapi Zui menolak karena ia yakin kalau ia nggak akan hamil. Setelahnya Zui kembali curhat tentang hubungannya dengan Ignacio. Ia merasa suaminya itu seperti tak pernah berselera saat mengobrak-abrik serabi lempitnya. Tak seperti Gonzalo yang selalu nunjukin sisi kejantanannya saat berhubungan. Dengan spontan Gonzalo mengatakan mungkin Ignacio bukan penyuka wanita, lebih tepatnya seorang gay. Mendengar itu Zui mulai kepikiran kalau suaminya benar-benar bukan penyuka wanita. Malamnya ia memberanikan diri menanyakan hal itu kepada suaminya dengan harapan kalau apa yang dikatakan Gonzalo itu tidak benar. Ignacio gak pernah nyangka kalau Zui punya pemikiran seperti itu. Tapi ia yakin kalau Gonzalo adalah orang yang telah menghasut pikiran istrinya. Setelahnya ia pergi ke rumah Gonzalo untuk memberi peringatan kepada adiknya itu yang telah menyebar fitnah tentang dirinya. Beberapa minggu setelah menjalin hubungan terlarang dengan Gonzalo, Zui mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya akibat stres atau kelelahan. Namun setelah melakukan tes, hasilnya jelas Zui hamil. Setelah memastikan dirinya hamil, Zui duduk merenung panjang. Ia teringat kembali bulan-bulan terakhir ini. Keintiman dengan suaminya nyaris tidak ada. Semua kehangatan dan perhatian yang ia rasakan justru datang dari Gonzalo. Dari situ Zui mulai yakin bahwa bayi yang dikandungnya kemungkinan besar adalah anak Gonzalo. Dengan perasaan bersalah, ia pergi dari rumah dan pamit kalau ia akan menginap di rumah ibunya untuk beberapa hari. Sebenarnya Zui nggak pergi ke rumah ibunya, ia memilih menginap di hotel untuk menjauh dari Ignacio. Perasaan malu, bingung dan ketakutan membuatnya ragu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, Zui menghubungi Gonzalo dan menjelaskan kalau ia ingin bertemu dengannya saat ini. Tak lama kemudian Gonzalo datang menemui Zui yang sedang berada di hotel. Pada saat itu Ignacio kebetulan ada pertemuan dengan rekan bisnisnya di hotel tersebut. Saat sedang membahas proyek, Ignacio tanpa sengaja melihat Gonzalo berjalan terburu-buru. Rasa penasarannya langsung muncul, ia mulai curiga Zui juga ada di sana. Ignacio kemudian bergegas menuju resepsionis untuk menanyakan apakah nama Zui terdaftar sebagai tamu. Dan benar saja, nama Zui tercatat sebagai tamu di hotel itu. Setelah mendapatkan arahan dari resepsionis, Ignacio segera menuju ke kamar Zui. Sementara itu Zui tengah menceritakan tentang kehamilannya kepada Gonzalo. Awalnya Gonzalo tidak percaya karena sebelumnya Zui pernah mengatakan bahwa ia tidak bisa hamil. Namun setelah Zui menunjukkan hasil pemeriksaan dokter, Gonzalo terdiam dan tak mampu berkata-kata. ¿Qué piensas hacer? Una mierda. Ia sadar posisinya berada dalam bahaya. Tak ingin memperkeruh keadaan, Gonzalo memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Zui dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Ternyata di luar kamar Ignacio mendengar seluruh percakapan mereka. Dengan perasaan kecewa, marah dan hancur, ia memilih pergi. Esoknya Zui menerima sebuah kiriman dari Ignacio. Di dalamnya terdapat surat ucapan selamat atas kehamilannya serta sebuah ponsel. Karena sejak ia pergi dari rumah, nomornya tak bisa dihubungi. Dalam surat itu Ignacio juga menuliskan bahwa ia bersedia memaafkan kesalahan Zui karena baginya mungkin ia juga turut menjadi penyebab semua ini terjadi. Setelah membaca surat tersebut, Zui memberanikan diri untuk menghubungi Ignacio meski rasa malu masih menghantui dirinya. Tak lama kemudian Ignacio datang menemui Zui. Ia meyakinkan bahwa dirinya telah memaafkan dan siap menerimanya kembali. Lebih dari itu, Ignacio juga mengatakan bahwa ia bersedia menerima bayi yang dikandung Zui dan akan menjadi ayah baginya untuk selamanya. Mendengar hal itu, Zui merasa lega. Ia tak menyangka bahwa suaminya benar-benar mencintainya setulus itu. Singkatnya 2 tahun berlalu, kini bayi yang Zui kandung telah lahir dan tumbuh menjadi warna dalam rumah tangga mereka. Kehadirannya yang disambut dengan penuh sukacita kini menjadi obat bagi luka lama yang perlahan mulai menghilang.
Pada akhirnya mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesetiaan, tapi juga tentang keberanian untuk memaafkan, menerima, dan memulai kembali. Dan film pun tamat. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan Zhu yang dimaafkan begitu, apakah itu akan jadi jaminan bahwa dia tak akan mengulanginya kembali? Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.